Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kajian kita pada hari ini kita awali dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Ibu, bapak, saudara sekalian yang berbahagia rahimakumullah. Kita lanjutkan lagi kajian tentang Asmaul Husna. Pada hari ini kita masuk pada asma yang ke-24, Al-Mu'izz, Zat yang maha membeningkan. Yang asma sebelumnya Ar-Rafi', maha mengangkat. Sekarang Al-Mu'izz, Zat yang maha membeningkan. Ibu bapak saudara sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pelajaran kepada kita bersama untuk menyelesaikan sebuah masalah. Itu Allah bisa mengangkat. Mengangkat itu bisa secara lahiriah, diangkat, dipisahkan dari sesuatu yang berasal di tempat basah, diangkat ke tempat kering. Kalau kemarin kita sampaikan dari kondisi yang kurang baik diangkat menuju kepada kemuliaan yang sangat tinggi. Namun di dalam permasalahan kehidupan nanti tidak perlu diangkat, namun perlu dibeningkan, perlu diendapkan. Karena keadaannya memang seperti itu. Dan ini sekali lagi pelajaran. Air yang butek. Mengapa butek? Karena tercampur antara masalah satu dengan yang lain, antara benar dan salah. Sehingga di dalam agama ini harus benar-benar difahamkan. Wala talbisul haqqo bil batil. Dan janganlah kamu campur adukkan antara yang hak dengan yang batil. Ya. Tidak boleh yang hak agar tetap berada di kutub hak, sementara yang batil berada di kutub yang batil. Namun kedua-duanya itu menyatu. Wala talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Dan janganlah kamu campur adukkan antara kebenaran dan kebatilan.
Dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran itu sedang kamu mengetahui. Maka di sini Allah Al-Mu'izz, Allah zat yang maha membeningkan, ini adalah sesuatu yang kedua-duanya itu dibutuhkan. Namun kita harus benar-benar hati-hati agar kotoran-kotoran itu tidak terangkat. Maka di sini antara hak dan batil kan ada, sama-sama bercampur di dalam kehidupan. Maka Allah menyampaikan, janganlah kamu campur aduk. Biar menep dulu, biar bening dulu. Setelah bening ambil. Kamu jangan berlagak pilon, istilahnya begitu ya. Jangan merasa tidak tahu padahal kamu tahu. Bahwa itu yang negatif jangan didekati. Ambil saja yang positif, meskipun dalam prakteknya antara hak dengan yang batil itu keberadaannya sama-sama dalam kehidupan, sehingga kita bisa mungkin menyaring lah ya, begitu ya, menyaring. Namun di sini Allah maha membeningkan, artinya sebenarnya kalau kita itu tidak banyak tingkah, sesuatu yang menep itu ia tidak akan bergejolak. Kita sebenarnya diberikan kesempatan yang jauh lebih besar wilayahnya. Mungkin sebagai gambaran, Bapak Ibu sekalian, kalau membuat minuman kopi, maka ketika sudah diaduk itu menyatu antara kopi dengan air. Namun nanti di sini adalah istilahnya membeningkan, didiamkan dulu. Ketika kita itu sedang mengaduk, maka kita terlalu besar untuk meniadakan bubuk kopi yang larut itu. Meskipun disaring, namun berbeda hasil saringan dengan nanti ketika menep, sehingga di situ bening. Ya memang agak sulit ini ya membahasakan. Nanti dalam praktek kita akan mengetahui, dan akhirnya kita bisa berseru subhanallah, maha suci engkau ya Allah, murni ya engkau ya Allah, kan gitu ya. Insya Allah ini maha membeningkan. Setelah bening, padahal di bagian bawah itu ada ya, ada unsur-unsur yang membuat keruh. Maka sebenarnya mengapa kehidupan kita itu keruh? Karena bercampur antara yang hak dengan yang batil. Bercampur antara yang hak dengan yang... Nah, bagaimana kita menjadikan suasana ini tenang? Kalau semuanya tenang, maka insya Allah nanti akan menep. Ya, akan menep. Kalau ada yang galak ya jangan diladeni, karena galak ditemui dengan galak ya perang. Dan ini mungkin konsep untuk kita ya, bisa sebagai orang tua, bisa konsep kita dalam keluarga. Nggak ada semuanya kok sama segaris, itu nggak ada. Bahkan suatu saat arah garisnya pun berlawanan. Berlawanan. Karena coba, namanya sebuah garis vektor, ya, kok arahnya berlawanan,
arahnya tidak sejalan, pasti resultannya adalah nanti akan lebih besar. Misalkan ke kanan dan ke bawah atau ke atas, ya tetap resultannya lebih besar. Apalagi ke kiri, resultannya lebih besar. Namun ketika sejalan, searah, maka nanti kita akan mendapatkan suatu nilai hambatan yang atau resultan, kalau saya mengistilahkan ya, jarak yang kita dapatkan akan semakin kecil. Jarak yang kecil itu kalau saya bahasakan ya, hambatannya adalah kecil. Monggo ini nanti dari berbagai segi tidak masalah. Namun yang jelas di dalam kehidupan itu bagaimana membeningkan suasana, membeningkan sesuatu. Dan ini ada Al-Mu'iz, Allah zat yang maha membeningkan. Kalau Pak Ari Ginanjar itu menyampaikan Al-Mu'iz itulah the honorer, ya, the honorer. Jadi ada sesuatu yang nanti akan ada nilai tambah, ya, nilai tambah. Nah, ini menjadi suatu pemahaman kita sekalian. Sehingga monggo tadi ya, kalau saya bacakan ayatnya tadi, janganlah ya kamu campur adukkan antara kebenaran dan kebatilan, kesalahan, kejahatan, kemungkaran dan sebagainya. Hati-hati untuk tidak mengobok-obok, istilahnya begitu ya, yang sudah menep tadi. Maka kita harus pelan-pelan ya, nyindokinya atau mengambilnya dari campuran atau cairan yang sudah menep tadi dengan cara pelan-pelan. Asalkan pelan-pelan, tahu caranya, insya Allah kita akan mendapatkan keuntungan. Semoga keluarga kita, diri kita akan senantiasa dibeningkan hatinya, dibeningkan keadaannya. Meskipun keadaannya ini suasana seperti ini, namun kalau sudah menep pemahaman kita, insya Allah kita akan melihat cahaya kemenangan, cahaya kebaikan yang sangat-sangat banyak. Semoga Allah merahmati kita, Allah meridhai kita untuk senantiasa tenang di dalam menghadapi pandemi COVID ini. Kita akhiri hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.